warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maduri Diana Putri, NIM 11 dari kelas Studi Kelayakan Bisnis B, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Di video kali ini, saya akan memaparkan hasil dari mini riset yang saya lakukan dengan mengambil judul analisis kelayakan usaha produksi petis ikan pindang, studi kasus di UMKM kita Arosbaya Bangkalan, Madura. Biar tidak memakan waktu lama, mari kita simak videonya. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai aspek-aspek studi kelayakan bisnis yang ada di dalam UMKM kita Arosbaya ini. Yang pertama, kita bahas mengenai aspek teknis terlebih dahulu. Bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan petis ikan pindang ini adalah ikan pindang. Pengolahan petis ikan pindang ini berlokasi di Dusun Dembangan, Gang 101, Desa Lebak, Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Madura, yang biasa dikenal dengan merek petis kita Arosbaya. Dalam pembuatan petis ikan pindang ini, pemilik membutuhkan sari ikan pindang sebanyak 88 liter dalam satu kali produksi. Kapasitas produksi total di UMKM petis kita Arosbaya ini untuk membuat produk olahan petis ikan pindang sebanyak 750 unit selama per bulan. Dan dalam sebulan UMKM ini dapat memproduksi sebanyak 15 kali produksi untuk membuat petis ikan pindang tersebut. Nah, dalam satu kali produksi ini, UMKM menghasilkan 40 hingga 50 unit petis ikan pindang. Nah, pada proses pembuatan petis ikan pindang ini, pemilik menyiapkan bahan baku, sarana, dan prasarana produksi terlebih dahulu. Selanjutnya, sari ikan pindang dipindahkan ke wajan besar untuk dimasak hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang. Kemudian, sari ikan tersebut dicampurkan dengan tambahan air secara perlahan. Saat pencampurannya, adonan petis tersebut terus diaduk. Setelah adonan pertama mendidih hingga warnanya berubah menjadi coklat tua, masukkan bahan tambahan seperti gula, garam, dan penyedap rasa dengan takaran perbandingan yang sama. Setelah mendidih, adonan petis didiamkan hingga dingin selama 2 jam. Nah, setelah melewati proses pendinginan, petis ikan pindang siap untuk dikemas ke dalam botol plastik yang berukuran 350 ml. Proses pendinginan petis ikan pindang ini sangat penting untuk tahap pengemasan produksi. Jadi, proses pendinginan harus merata ke seluruh petis ikan pindang. Kemudian, petis ikan pindang yang sudah dikemas di dalam botol diberi label di setiap botolnya. Nah, pengemasan terakhir yaitu dimasukkan ke dalam plastik eceran. Proses pengemasan ini dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia. Dan dalam bentuk penentuan tata letak, usaha milik Ibu Markita ini menggunakan jenis tata letak produk layout. Tata letak produk layout ini dapat diartikan sebagai sebuah metode penempatan seluruh fasilitas produksi yang dibutuhkan dalam suatu usaha. Tata letak usaha dalam UMKM kita Arosbaya ini terdiri dari ruang tempat produksi, tempat sarana dan prasarana, serta tempat stok bahan baku. Aspek yang kedua yakni ada aspek pasar dan pemasaran. Nah, dalam pemasaran, UMKM kita Arosbaya ini adalah salah satu aspek penting untuk terus diperhatikan. Dalam mengusahakan petis ikan pindang, pemilik memiliki target pasar yang merupakan seluruh kalangan masyarakat. Permintaan yang datang dari masing-masing daerah berasal dari agen, distributor, hingga konsumen langsung. Wilayah yang menjadi konsumen petis ikan pindang ini khususnya berada di wilayah Kabupaten Bangkalan, seperti Arosbaya, Klampis, Sepulu, Keker, dan lain sebagainya. Untuk bauran pemasaran, produk petis ini dijual dengan kemasan 350 ml. Harga jual yang ditawarkan untuk setiap unit adalah 20.000. Produk utama yang dihasilkan oleh UMKM kita Arosbaya adalah petis ikan pindang atau lebih dikenal dengan sebutan petis rojoro. Petis ikan pindang ini diproduksi mencapai hingga 750 per periode produksi atau 1 bulan. Sehingga dalam 1 bulan biasanya berproduksi selama 15 hari. Artinya produksi yang dihasilkan per bulannya dapat mencapai 50 unit botol. Dalam segi bauran promosi yang dilakukan oleh UMKM kita Arosbaya adalah dengan mempromosikan melalui sosial media. Terkadang ketika terdapat pameran mengenai produk UMKM unggulan dari setiap desa, pemilik selalu memperkenalkan produknya. Nah, selebihnya pemilik ini mengandalkan kepada beberapa konsumennya untuk menawarkan petis ikan pindang tersebut. Nah, dilihat dari segmentasi konsumen hanya dapat mengeluarkan uang sebanyak 17.000 hingga 20.000 rupiah. Usia yang cocok dalam mengonsumsi produk ini mulai dari 13 tahun hingga 50 tahun ke atas. Kelas sosial atas, menengah hingga ke bawah, baik dari pelajar, ibu rumah tangga hingga mahasiswa. Usaha ini memiliki letak usaha yang cukup strategis. Produk petis ikan pindang yang ditawarkan ini memiliki peluang untuk berhasil ada di pasaran. Hal tersebut terlihat dari segi keunggulan serta strategi untuk mengatasi adanya pesaing. Beberapa keunggulan produk dapat dilihat dari segi kemasan yang diberi label serta dibungkus dengan plastik agar tetap lebih steril dan menarik di mata para konsumen. Aspek yang ketiga yakni aspek manajerial dan organisasi
pada UMKM kita. Aspek manajerial dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk mengetahui kelayakan suatu usaha. Tenaga kerja yang ada pada usaha petis ikan pindang ini adalah si pemilik usaha sendiri. UMKM ini juga masih belum memiliki struktur organisasi dikarenakan dalam memproduksi atau mengelola pemilik melakukannya sendiri tanpa ada campur tangan dari orang lain. Pemilik juga bertanggung jawab penuh dalam melakukan produksi petis ikan pindang tersebut. Nah, pemilik juga menyebutkan bahwa usahanya saat ini masih belum menyerap tenaga kerja dikarenakan usaha tersebut masih dijalankan secara kekeluargaan, sehingga hal tersebut dapat meminimumkan biaya upah yang dikeluarkan. Aspek selanjutnya yakni ada aspek lingkungan pada UMKM kita Arusbaya. Nah, analisis aspek lingkungan ini tidak hanya membahas tentang kesesuaian lingkungan dengan suatu usaha yang dijalankan, akan tetapi aspek ini juga membahas tentang dampak usaha terhadap lingkungan serta pengaruh perubahan lingkungan yang akan datang terhadap suatu bisnis. Nah, dalam usaha petis ikan pindang ini terdapat banyak berbagai lingkungan operasional. Lingkungan operasional inilah yang merupakan suatu lingkungan yang paling dekat dengan semua aktivitas usaha. Seperti contohnya adanya lingkungan pesaing usaha petis ikan pindang. Usaha tersebut memiliki lingkungan pesaing yang cukup ketat dikarenakan mayoritas di daerah tersebut banyak yang memproduksi petis ikan pindang. Untuk mengatasi hal tersebut, pemilik melakukan sebuah strategi agar dapat membangun suatu keunggulan produk tersebut. Nah, usaha petis ikan pindang ini cukup memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitar usaha. Dalam proses pembuatannya, pemilik selalu menjaga kualitas serta kuantitas produk agar tidak mencemari lingkungan sekitar, sehingga hal tersebut akan memberikan kesan positif kepada konsumen untuk dapat membeli produk. Berdasarkan perhitungan NPV, pendapatan dengan umur proyeksi 9 tahun, penerimaan yang diperoleh sebesar 15 juta pada tahun pertama, kedua, dan ketiga. Pada tahun keempat sebesar 120 juta, pada tahun kelima sebesar 160 juta, pada tahun keenam, ketujuh, dan ke-8 sebesar 180 juta. Hasil perhitungan NPV dengan DF 14% sebesar Rp275.797.000. Hasil perhitungan menunjukkan nilai NPV adalah positif atau lebih dari 0, sehingga usaha petis ikan pindang ini dapat dikatakan layak untuk diusahakan. Yang kedua ada perhitungan IRR. Berdasarkan perhitungan IRR yang diperoleh menunjukkan 93% lebih dari tingkat suku bunga yakni 14%, maka proyek produksi pembuatan petis ikan pindang ini dapat dikatakan layak. Yang selanjutnya ada perhitungan net BC ratio. Hasil perhitungan BC ratio sebesar 14, yang dimana angka 14 ini lebih dari 1, maka produksi petis ikan pindang ini dikatakan merupakan suatu usaha yang efisien dan menguntungkan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai aspek hukum dan legalitas UMKM kita harus. Dalam usaha petis ikan pindang ini, pemilik menyebutkan bahwa usahanya masih belum memiliki surat izin usaha. Dalam hal ini, pemilik usaha hanya memiliki surat berharga seperti sertifikat tanah yang dijadikan sebagai pedoman bahwa usahanya dikatakan legal. Dalam usaha petis ikan pindang ini, aspek hukum dan legalitas bisa dilihat dari segi komoditas yang digunakan, yakni komoditas perikanan yang termasuk jenis komoditas yang tidak dilanggar oleh undang-undang dan diperbolehkan untuk dijadikan sebagai olahan produk. Nah, selain itu kita bisa lihat dari segi proses produksi bahwa usaha petis ikan pindang ini menggunakan bahan baku yang halal, higienis, dan berkualitas. Selanjutnya ada aspek sosial UMKM kita Arusbaya. Nah, tujuan utama suatu bisnis adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, usaha tersebut tidak dapat hidup sendirian. Usaha akan hidup dengan komponen lain dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat. Contohnya seperti usaha petis ikan pindang yang dibangun pada kawasan ramai penduduk. Dampak positif dari aspek sosial untuk masyarakat setempat yakni dengan tersedianya sarana dan prasarana yang cukup seperti adanya jalan, listrik, serta sarana yang mendukung. Usaha petis ikan pindang milik Ibu Markita ini sangat diterima baik oleh masyarakat sekitar. Selain itu, usaha dapat menjadi alternatif penghasilan khususnya untuk ibu rumah tangga. Selanjutnya kita beralih pada aspek yang terakhir yakni aspek ekonomi dan aspek budaya. Dalam aspek ekonomi, hal yang dilihat adalah bagaimana kontribusi suatu usaha terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan dibukanya usaha petis ikan pindang ini cukup membantu masyarakat untuk menumbuhkan industri lain seperti menumbuhkan dalam hal pengadaan bahan baku dan lain sebagainya. Dilihat dari hasil analisis aspek keuangan tersebut, studi kelayakan bisnis petis ikan pindang tersebut sudah dapat dikatakan layak. Peluang pasar juga dapat didukung dari nilai budaya masyarakat sekitar karena masyarakat lebih menyukai produk petis yang tidak berbahan dasar pengawet serta memiliki jaminan mutu yang. Berdasarkan hasil penelitian keseluruhan aspek-aspek studi kelayakan bisnis pada usaha petis ikan pindang, maka terdapat beberapa kesimpulan, yakni secara keseluruhan aspek-aspek tersebut sudah dapat dikatakan layak untuk dilanjutkan. Kesimpulan tersebut ada beberapa saran yang perlu dilakukan agar usaha petis ikan pindang ini dapat sepenuhnya layak untuk tetap dilanjutkan atau diusahakan. Nah, rekomendasi tersebut terdapat pada aspek internal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, seperti adanya aspek hukum yang perlu dipenuhi perihal seluruh kewajiban untuk izin usaha. Selain itu, aspek manajerial dan organisasi yang harus diperbaiki baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pelaksanaan kerja. Dan sebaiknya dibuat SOP yang secara tertulis untuk memaksimalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemilik usaha. Mungkin cukup sampai di sini yang saya jelaskan, kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.